Untuk selanjutnya mengenai AI tools. Di luaran sana banyak sekali sekarang AI tools yang berkembang ya. Dari mulai ChatGPT yang paling pertama awal-awal tuh, terus ada juga sekarang ada Google mengeluarkan juga, Meta mengeluarkan juga, sampai di WA juga sekarang ada. Bahkan hampir semua platform sekarang mengeluarkan AI tools. Terus malah yang terbaik, ya menurut saya sih semuanya bagus. Yang terpenting itu adalah dibalik siapa yang menggunakannya itu. Kalau kita yang menggunakannya kita paham cara membuat prompt yang bagus, hasilnya akan bagus juga. Jadi tools itu mungkin seperti pensil. Kalau misalnya yang menggunakannya jago gambar, ya walaupun pakai areng bisa membuat karya yang bagus. Tapi secanggih apapun alat, kalau yang menggunakan alat itu tidak mengerti apa-apa, tidak mempunyai dasar seni dan lain-lain, ya hasilnya kurang bagus. Jadi AI tools itu ya tergantung kita aja nyamannya. Terus pertanyaannya saya pakai apa ya? Kalau saya sendiri, saya menggunakan ChatGPT karena memang saya kebiasaannya menggunakan ChatGPT. Saya kadang-kadang kalau misalnya ada project yang sedang berjalan, saya berlangganan. Tapi kalau buat bereksperimen, ya saya menggunakan akun yang gratis aja. Tapi kalau misalnya berlangganan pun ya relatif murah lah buat kantong kita, ya sekitar $20 per bulan. Tapi saya melakukannya itu ketika ada project saja. Dan selebihnya saya menggunakan akun gratis. Nah, saya kebetulan dari mulai awal ada Gmail itu saya punya Gmail sekitar 15 Gmail ya. Jadi semuanya saya sisipkan, saya buat akun untuk ChatGPT. Terus tools generatif apa aja yang pernah saya pakai? Nah, dulu itu saya awal-awal ya pakai yang manual itu tuh, yang pakai Python itu, nanti pakai Google Colab dimasukkan, baru kita bisa generate AI, terus lari ke Midjourney, terus ke Leonardo AI, terus masuk ke macam-macam lah. Cuma setelah dari ChatGPT itu melakukan beberapa perbaikan, sekarang saya bermain di ChatGPT. Tapi kadang-kadang juga saya kalau misalnya mau menggunakan yang lebih serius, bisa juga pakai Roboneo dan lain-lain. Itu semua digunakan untuk mengenerate image ya. Jadi AI tools itu ya ada banyak jenisnya. Ya kalau kita buat generatif AI, saya biasa menggunakan ChatGPT aja karena memang sudah familiar buat saya. Device yang kita gunakannya harus apa? Kalau biasa saya sehari-hari ya pakai laptop ya, pakai laptop yang saya gunakan ini. Kadang-kadang kalau lagi di jalan juga saya pakainya pakai HP aja, pakai HP. Nanti kan setelah selesai kita bisa review di layar yang lebih besar seperti laptop. Dengan AI ini sebetulnya mereduce semua biaya, termasuk biaya mesinnya. Kemarin itu saya coba produksi film buat ada corporate bikin gitu ya, karena diharuskan saya kerja tim, jadi saya membeli alat ya cuma tablet aja, tablet Xiaomi itu yang harga 1 sampai 2 juta itu, dan sangat powerful, udah bisa dipakai lah, termasuk dengan editor dan lain-lainnya ya, editor CapCut kayak gitu. Jadi ini sangat meredus biaya.
Tapi bandingkan dengan dulu itu kalau misalnya saya mau bikin project animasi itu berarti saya harus, kalau zaman dulu saya terakhir itu kan beli PCI 7 beberapa biji gitu. Setiap orang misalnya saya kasih investasi buat pegangan dia itu sekitar harga 5 sampai 7 juta ya. Tapi kalau sekarang misalnya mau membuat produksi dengan apa namanya, dengan tim yang banyak, sekarang kita bisa investasi alat dengan sangat murah ya, kisaran antara 1 juta sampai 2 juta per orang. Itu udah bisa membuat film atau membuat produksi yang cukup handal lah. Jadi sekarang kalau misalnya kalau kita bikin satu tim buat film animasi yang butuh misalnya 30 orang, itu ya modalnya antara sekitar 30 sampai 60 juta lah dengan menggunakan tablet. Tapi kalau masih kita pakai cara lama, ya harganya mungkin bisa fantastis ya. Kalau sekarang tuh kalau PC yang powerful itu yang harganya sekitar antara 15 sampai 25 juta mungkin ya kalau buat produksi. Itu udah kelihatan banget tuh investasi yang harus dikeluarkan buat memproduksi sebuah film yang mungkin kualitas outputnya sama ya. Jadi kalau kita menggunakan cara konvensional menggunakan software 3D animation ya. Oke, jadi kita akhiri dulu. Kita lanjut nanti mungkin ke pembahasan berikutnya di next video.